segera bergerak dan meluncur dari arah pertengahan Interact Center dan juga Twin Bridge menuju ke arah Plazaria. Waduh, ini asik banget pesawatnya mengakomodir semua tim untuk ke drop zone mereka masing-masing. Tapi berbicara hari kemarin, Nexteranya sih lumayan chaos seperti yang sempat kita bahas barusan di Plazaria bersama dengan Bung Surya tadi. Dan sepertinya ada juga beberapa pergerakan yang lumayan obvious. Seperti di museum, gue udah melihat adanya Genesis Dogma dan juga anak-anak dari Bigetron Delta. Bahkan udah ada yang nyampe tanah duluan dan langsung nembak-nembak yang masih di atas awan Bung Skyla. Wait a minute, what's happening? What is happening? Karena tadi dia masih ada di atas, padahal dia udah turun berbarengan sama teman-teman dari Dewa United Apollo. Ya, tapi kita nggak tahu juga di lain sisi ada Keong yang masih terus memberikan perlawanan. Keong berhasil mendapatkan 1 poin eliminasi. Begitu juga dengan Tiger Wong Esports. Tapi kalau kita lihat kali ini fight yang sedang terjadi justru Bigetron Delta. Keong udah cukup sekarang dan satu orang udah berhasil di take down di sana. Seorang Del tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Keong dengan 2 poin eliminasinya cukup mendominasi. GD hanya menyisakan seorang Kiki yang sudah tidak bisa berbuat lebih jauh lagi. Satu player akan dikirim untuk menyelamatkan placement poin mereka. 3 poin eliminasi didapatkan oleh seorang Keong kali ini, dan Pasaka harus tumbang di posisi ke-12. Yap, banyak perang terjadi, bukan cuma di museum. Bahkan tadi kita juga ada mention kemungkinan Plazaria pasti berdarah lagi dan Pasaka sekian kalinya menjadi korban. Tapi melihat membahas perang yang terjadi di museum di mana Bigetron berhasil mengandaskan Genesis Dogma, harusnya Genesis Dogma punya mindset yang udah pasti bakal ada yang nabrak Bung Sky. Harusnya. Tapi kalau lu lihat kali ini, Onyx juga masih coba untuk melakukan split position seperti biasa. Tapi kali ini Morph juga lebih siap lagi dan mereka mengantisipasi pergerakan dari Onyx untuk setidaknya gimana caranya bisa menahan pergerakan mereka ketika coba untuk bergerak di tengah. Tapi tidak berjalan sesuai rencana karena Onyx Olympusnya sendiri udah siap dengan apapun yang dihadapi di depan mereka. Betul. Dan menariknya sekarang ketika kita bisa lihat gimana apa yang terjadi saat ini di depan layar kaca kita ini benar-benar membuat kondisi jadi agak rancu bisa gue katakan. Karena Onyx Olympus kalau ngomongin versatile-nya itu luar biasa sekali. Mereka bermain versatile sekali dan Morph kali ini juga lumayan diuntungkan dengan Bigetron yang awang nggak ke mood side. Dan ini info yang nggak boleh disia-siakan teman-teman, apalagi gue lihat juga ada aksi di tempat lain. MBR Epsilon berhasil mendapatkan pick off dan Ibeng berhasil menghidupkan teman-temannya, tapi kembali terjadi di tangan seorang Kiba, Bung Stella. Iya, gak berhenti sampai di situ. Cibeng berhasil menghidupkan seorang Zero kembali, tapi nampaknya tidak akan menjadi cukup karena ternyata Jack berhasil menumbangkan 1 player yang tersisa. Morph Team satu persatu harus terlantahkan di tangan Onyx Olympus. Wah. Ini Onyx Olympus cenderung terlihat tanpa rasa takut sama sekali. Gantinya line up Joel masuk menggantikan seorang Gare. Permainan mereka terlihat santai tapi pasti nih Bung Stella. Lebih berani, lebih terorganisir bisa gue bilang, karena fight di early game itu lebih ke arah otot yang mereka miliki sebenarnya. Tapi di lain sisi ada fight yang sedang terjadi mengundang teman-teman dari RRQ untuk melihat apa yang sedang terjadi di bagian outside. Tembakan sudah mulai dikeluarkan, Joel sudah mulai terlihat langsung keluar, tapi connect langsung ke arah satu player. Coba untuk mundur terlebih dahulu dan Dudes berada di kondisi yang cukup menguntungkan untuk RRQ. Tinggal gimana caranya eliminasi yang bisa diberikan oleh RRQ menjawab pertarungan yang sudah dibuka oleh mereka. Ya, ini posisinya dari RRQ sih udah sadar betul kalau sekitaran mood side sampai menuju DK-nya nih pasti bakal ada chain reaction. So RRQ juga terlihat sangat hati-hati sekali, walaupun pergerakannya terlihat sangat cepat sekali. Tidak seperti apa yang biasa dia mainkan di Nextera sebelumnya, Bung Skyla. Ya, RRQ tahu betul kelemahan mereka adalah ketika mereka coba untuk bermain pasif, tapi ternyata lawannya pun tidak melakukan bersih-bersih di sekeliling zona. Dan hal tersebut yang mereka coba ubah, mereka harus bersih-bersih dari awal dan dapetin poin eliminasi sebanyak mungkin untuk menghindari penumpukan di akhir late game. Wah, Onyx Kiba. Akankah dia selamat? Tapi sepertinya pemilihan off angle-nya masih cukup baik, menyebabkan Kiba pun masih bisa selamat dari peluru panas anak-anak RRQ Kazu. Tapi aksi yang lain terjadi juga. Sekitaran Famtopia udah ada tim Torat melawan Yostar kali ini. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Sementara di sisi lain ada Dudes tanpa ternotis kamera kita berhasil nge-pick off 1 lagi dari anak-anak Onyx Olympus dan Extender berhasil mendapatkan Kapten Darko Bung Skyla. Ya, sementara itu North kali ini coba untuk menjaga pergerakan dari 3 orang sekaligus. North coba untuk berputar terlebih dahulu sambil melihat ada siapa di daerah dalam, tapi ternyata North berhasil ditumbangkan. Begitu juga dengan Ikal yang udah cukup sekarang, tapi Ikal masih mendapatkan 1 backup fire dari seorang
coba untuk mencari di sebelah kiri, masih ada Glue Line coba untuk tertahan, tapi Indostars tidak akan berhenti sampai di sana. Mereka akan coba untuk mencari di mana lawannya berada, karena memang ini akan menjadi satu ancaman untuk Lorat. Kalau mereka gagal, artinya mereka gagal untuk konsisten di setiap round yang mereka miliki. Kocel udah cukup sekarat, Lozi masih coba untuk mencari, menggunakan Rebel Rush dan melihat Lorat yang ada di sana, tapi sayangnya satu sudah berhasil didapatkan, dan Lorat masih dengan 3 player ya, Haji Sven. Ya, ini udah pasti harus dieksekusi dengan berhasil sama Torat, karena Torat udah sukses banget narik Indostars keluar. Tapi wait a minute, lu bisa lihat gimana Onyx Olympus gak bisa kemana-mana, terbegal di tangan EVOS Divine. Oh my god, EVOS Divine kali ini coba untuk melakukan penyisiran zona dan membuat mereka memiliki 5 poin eliminasi yang tentunya sangat menguntungkan untuk mereka. Wah, ini bikin gue speechless banget, kayak EVOS masih berani bermain dan dia tahu betul di luar zona pun masih ada kesempatannya, karena lumayan pasif nih, bisa dikatakan 35 orang masih tersisa. Dan oke, MBR juga bakal coba retake Woodside-nya, yang mana Woodside ternyata masih disinggahi oleh RRQ Kazu. Terlihat Rehan sepertinya mengurungkan niatnya Bung Skyla. Yes, memang ini sudah keluar dari karakteristik mereka. Gue yakin MBR hanya ingin melakukan rotasi agar tidak bertemu dengan lawan aja, tapi ternyata di bagian sana masih ada RRQ yang membuat mereka harus berpikir 2 kali hal apa yang harus mereka lakukan. RRQ pun coba untuk mengusir Onyx dari kompon yang mereka miliki, dari drop zone mereka, tapi tidak melakukan perlawanan lebih jauh lagi. Wah, ini usaha yang menurut gua lumayan beresiko, namun lumayan taktis juga dari MBR Epsilon. Ditambah RRQ-nya juga nggak ngoyo untuk benar-benar maksain keadaan, karena memang kebetulan zona juga masih di area tersebut. Dan ini dia udah sampai Farmtopia, di mana Bigetron Delta tadi aksinya sempat ada di arah museum, tapi ya karena tadi sempat ada aksi dari tim Torat dan juga Indostars di arah depan Farmtopia di Robo, itu membuat Farmtopianya jadi kosong dan Bigetron bisa menghalang buana ke sekitaran Farmtopia, Bung Skyla. Oh, dan ini tentunya membuat Bigetron Delta juga memiliki fire tempur di bagian early game lebih kuat lagi, karena adanya seorang Reo ditambah Dix dan juga Keong. Artinya mereka memiliki 3 player depan. Mereka nggak pakai Swap yang notabene selalu bermain di daerah belakang. Ini menjadi sangat-sangat unik menurut gue line up mereka yang mereka miliki, karena mereka artinya sudah expect bahwa di early game itu akan ada fight yang terjadi dan mereka harus siap akan hal tersebut. Tapi ini juga mematahkan beberapa teori dari kita yang menunjukkan kalau Keong ini nggak memiliki mental offline. Ternyata nggak juga, karena setelah kita lihat-lihat 5 round yang sudah berjalan, Keong masih menunjukkan konsistensinya dengan selalu memberikan 1-2 pick off yang cukup mahal pada akhirnya. Ya, bahkan di momen Bung Skyla lagi ngomong aja tadi, Keong berhasil dapetin pick off lagi gitu ya kan. Jadi ini benar-benar menjadi sebuah ajang pembuktian untuk Keong. Tinggal dikasih jam terbang lebih aja, ditambah ya player dari Bigetron yang masih bisa diberdayakan lagi.